wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Banatul Hamzah dengan NIM 1917405121 dari kelas 5 PGMIC akan mempraktikkan mata kuliah Praktikum Bahasa Indonesia dengan tema sintaksis. Yang pertama, apa sih itu sintaksis? Jadi, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang disebut dengan frasa, klausa, dan juga kalimat. Nah, coba deh teman-teman susun kalimat berikut ini. Terdapat kalimat acak yang terdiri dari kucing, makan, besar, tikus, itu. Misalkan kita susun menjadi kucing itu makan tikus besar. Nah, melihat kalimat itu kita pasti sudah paham ya bahwa di situ ada kucing itu sebagai subjek yang sedang melakukan pekerjaan makan dan yang dimakan adalah tikus besar. Nah, misal kita ubah susunannya menjadi tikus besar itu makan kucing. Apakah itu juga betul? Sebenarnya secara kaidah gramatikal atau kaidah bahasa itu betul. Tetapi kalau misalkan kita melihat maknanya, kita tidak bisa memahami kalimat tersebut. Karena apa? Bagaimana mungkin seekor tikus besar memakan kucing? Karena kan seharusnya dalam rantai makanan itu kucing yang memakan tikus, bukan tikus yang memakan kucing. Nah, dari situ makanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita bisa memahami kalimat itu baik atau tidak baik hanya dengan susunannya. Nah, itu juga yang dipelajari atau dibahas dalam tema sintaksis. Kemudian selanjutnya adalah frasa. Frasa itu apa sih? Nah, frasa merupakan satuan gramatik yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Contohnya adalah kayak gini. Dika suka bermain badminton. Dika kedudukan fungsinya itu sebagai subjek, suka bermain sebagai predikat, di mana suka bermain ini adalah sebuah frasa. Kemudian badminton adalah objek atau pelengkap. Kemudian contoh lain dari frasa adalah bubur ayam, bayi sehat, sakit sekali, kemarin pagi, di halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klausa. Apa sih klausa itu? Jadi, klausa adalah unsur kebahasaan yang berada pada tataran lebih rendah daripada kalimat dan lebih tinggi dari frasa. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Contoh, ketika berjalan-jalan, Nisa bertemu dengan Meta. Ada dua klausa, yaitu Nisa yang saat itu sedang berjalan-jalan, kemudian Nisa bertemu dengan Meta. Yang selanjutnya adalah kalimat. Kalimat didefinisikan sebagai ujaran yang berisi pikirannya lengkap yang tersusun dari subjek dan predikat. Selain itu, kalimat juga dimaknai sebagai bentuk linguistik yang bebas, tidak tergantung pada konstruksi gramatikal yang lain yang lebih besar. Jika tadi kita belajar tentang frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih, kemudian klausa yang tatarannya itu lebih tinggi dari frasa, maka kalimat adalah ujaran yang berisi pikiran lengkap. Misalkan kalau tadi ada kalimat Dika suka bermain badminton, itu termasuk sebuah kalimat karena sudah lengkap, sudah mengandung subjek, sudah mengandung predikat, bahkan ada objeknya atau pelengkapnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sintaksis. Nah, fungsi kajiannya itu ada 4, yaitu subjek, predikat,
objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek dan predikat adalah subjek sendiri itu merupakan bagian yang diterangkan oleh predikat. Sedangkan predikat adalah bagian yang menerangkan subjek. Contohnya di sini adalah siswa sedang belajar, atau Andi sedang makan, atau guru sedang menerangkan pelajaran. Seperti itu. Yang kedua ada objek dan pelengkap. Yang ketiga adalah keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Selanjutnya, kategori sintaksis. Nah, kategori sintaksis ini juga sering disebut sebagai kategori atau kelas kata. Ada 4 kategori sintaksis utama, yaitu verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja ini contohnya adalah makan, minum, tidur, lari, bangun, ambil, angkat, atau lempar. Kemudian kalau nomina atau kata benda itu contohnya adalah pulpen, pensil, buku, rumah, kursi, kuku, pokoknya segala hal yang yaitu menginterpretasikan benda. Kemudian selanjutnya adalah adjektif atau kata sifat. Misalnya buruk, cantik, besar, kecil, kotor, bersih, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada adverbial atau kata keterangan yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain. Nah, jadi itu pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata dalam menerangkan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you.